Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Ada yang sedang sibuk klarifikasi, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan si Tipa. Tipa sedang sibuk klarifikasi soal hijrah dari kasus ijazah. Klarifikasi si Tipa ini setelah netizen cap si Tipa ini ingin melarikan diri dari kasus ijazah. Nampaknya gengsi si Tipa ya, dicap netizen mau kabur dari kasus ijazah, buru-buru klarifikasi. Waduh, inilah ya perempuan satu ini seperti nggak bisa dipegang omongannya. Hari ini tempe, besok tahu. Dan teman-teman, kita juga akan menampilkan beberapa video lainnya. Antaranya Prof. Kuncoro dari UGM akan bawa ke ranah hukum karena merasa difitnah dikaitkan dengan kasus Roy Suryo dan Pak Joko Widodo. Di akhir video kita akan menyaksikan Ibu Yohana damprat habis-habisan perempuan pembenci Pak Joko Widodo. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting dari Juni 2026 Anda sempat membatalkan rencana pra-peradilan. Kenapa sekarang kembali mengajukan pra-peradilan? Apakah mengikuti jejak Mas Roy? Ya, sebelumnya saya ingin pada kesempatan ini saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saat ini juga di jagat media juga sedang viral ya, statement saya menyatakan bahwa saya hijrah dari persoalan ijazah ini. Saya perlu disclaimer dulu ya sebelum saya menginjak kepada pra-peradilan. Jadi gini, tugas saya sebetulnya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti itu sudah selesai tepat 1 tahun yang lalu bulan Agustus 2025 ketika saya bersama Mas Roy sudah membukukan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi White Paper. Jadi itu sebenarnya pekerjaan ilmiah saya sudah selesai. Kemudian kenapa kemudian terus berlanjut ya karena memang saya diterlaporkan, saya ditersangkakan, lalu akhirnya saya diterdakwakan kan gitu. Tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada ini. Dengar dari Bang Fredul, Bang mendengar kata hijrah, apakah Anda serasa mendapatkan angin segar? Enggak lah, itu haknya beliau, hak Dokter Tifa, mau hijrah, mau apapun. Tetapi kan yang pasti perkara ini masih bergulir di pengadilan. Interupsi ya. Saya sudah menyampaikan melalui berbagai macam media sosial bahwa saya berhijrah ya. Saya berhijrah dari persoalan polemik ijazah Joko Widodo ya, Presiden RI ke-7 yang diduga palsu gitu ya. Nah, saya berkomitmen betul ya untuk betul-betul melaksanakan apa yang saya sebut sebagai hijrah, dan saya kemudian akan mengawal berbagai macam isu-isu yang lain. Banyak sekali komentar-komentar yang bernada positif mendukung saya untuk berhijrah maupun yang juga bernada negatif, dan banyak juga yang mempertanyakan kenapa saya berhenti perjuangan saya di dalam menegakkan kebenaran terkait dengan isu ijazah Joko Widodo ini ya. Nah, saya berkomitmen betul ya untuk betul-betul melaksanakan apa yang saya sebut sebagai hijrah, dan saya kemudian akan mengawal berbagai macam isu-isu yang lain. Banyak sekali komentar-komentar yang bernada positif mendukung saya untuk berhijrah maupun yang juga bernada negatif, dan banyak juga yang mempertanyakan kenapa saya berhenti perjuangan saya di dalam menegakkan kebenaran terkait dengan isu ijazah Joko Widodo ini ya. Pada kesempatan ini ya, pada video ini saya sampaikan bahwa sesungguhnya yang saya maksud sebagai hijrah itu bukan seperti itu. Lah, hari ini tempe, besok tahu ya. Inilah nih si Dokter Tipa tipu, guys. Dokter Tipung berkata, saya pilih hijrah. Waduh, saya akan kembali ke dunia kesehatan. Enak banget. After everything you have done, setelah kegaduhan yang lu lakukan selama ini, lu fitnah sana, fitnah sini, menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi, katanya ijazahnya palsu. Bahkan lu juga pernah bilang kalau ibunya Pak Jokowi itu bukan ibu kandungnya sendiri. Lantas sekarang gak ada angin, gak ada hujan, lu mau kabur, lu mau lepas tangan. Kata lu mau hijrah, mau balik lagi ke dunia kesehatan. Enak aja. Lu berani berbuat, berani memulai, lu harus berani bertanggung jawab, harus berani menyelesaikan. Jangan jadi manusia yang lempar batu sembunyi tangan. Lu harus tanggung jawab. Ya kan dulu lu bilang lu akan tetap berjuang, akan tetap berdiri atas kebenaran sampai Pak Jokowi itu dipenjara. Ya at least ya ditepatin omongannya. Atau gue jadi curiga nih, jangan-jangan donaturnya udah nggak ada ya.
transferannya udah di stop, udah nggak punya pulus lagi, udah bangkrut, udah habis semuanya untuk bayar hutang, atau buku-buku yang kemarin nggak laku terjual. Ya terserah sih lu mau kabur kemana kek, mau kabur ke dalam tanah juga, lu status lu masih terdakwa, hukum akan tetap berjalan ke lu. Makanya ya udah lu datang aja ke rumah Pak Jokowi ke Solo, minta maaf, cium kakinya. Tapi kan kata lu gengsi, ya udah makan tuh gengsi. Dan yang perlu lu ingat ya, Dokter Tipung, meskipun lu kabur dari pengadilan atau penghakiman di dunia ini, penghakiman dan pengadilan Allah itu yang paling adil. Apalagi buat orang-orang seperti kalian. Kalian tidak akan bisa kabur dari hukuman Allah. Karena apa yang kita lakukan di muka bumi ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dunia bisa lolos, tapi akhirat gak bisa. Di dunia ini, di Indonesia ini, lu bisa seenak jidat lu ngatur hukum. Kata lu jaksa disogok lah, hakim disogok lah, Jokowi yang bayar mereka lah. Tapi itu berbeda nanti di hadapan Allah. Tidak akan ada yang namanya tuduhan begitu. Lu akan diadili seadil-adilnya. Dan orang-orang seperti kalian ini, kalau sampai akhir hayat kalian tidak bertobat, kalian tidak minta maaf kepada Pak Jokowi, kepada orang-orang yang kalian fitnah, saya yakin 1000% kalian pasti akan menjadi pengikutnya Dajjal. Kenapa begitu? Karena Dajjal itu adalah ahli fitnah. Makanya ada itu doa biar supaya dilindungi dari fitnah-fitnah Dajjal. Nah sekarang Dajjalnya belum turun, tapi fitnahnya udah ada di mana-mana. Ya contohnya kalian ini. Dan kalau lu bilang mau hijrah, mau kembali ke dunia kesehatan, ya kenapa nggak dari dulu? Dan jujur sebenarnya lu nggak cocok ngomong kata hijrah itu. Karena kata hijrah itu terlalu indah, terlalu bagus buat orang-orang seperti kalian. Dan makna atau esensi hijrah itu adalah merujuk kepada orang yang benar-benar ingin berubah. Dan mantap hatinya untuk kembali kepada jalan Allah, jalan kebenaran. Inilah kalian ini selalu membawa-bawa kata-kata yang ada unsur agamanya. Kemarin pas dijemput polisi bawa-bawa ayat, baca surat apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seolah-olah merasa terzolimi. Nah sekarang bilang mau hijrah. Aduh, lagi-lagi ini pengikut siapa? Ya pengikut si Abah Al-Megdi Al-Julidi Al-Gagali itu. Kemudian Dr. Tipa menyatakan bahwa ya saya meninggalkan itu, kembali ke dunia kesehatan. Ya nggak segampang itu, karena proses hukum ini sedang berjalan. Ya nggak bisa dia mungkin ya beliau merasa punya tafsir tentang hukum, punya cara sendiri menafsirkan hukum. Ya tanyalah sama orang hukum. Ya walaupun kemudian tentu ada yang memberi artis hukum kepadanya bahwa seakan-akan perkaranya ini sudah selesai, ya sebagian besar orang berpendapat tidak begitu. Makanya ya sekarang gini aja, kalau memang dianggap sudah selesai, kan buktinya agenda sidang itu sudah diagendakan. Walaupun kemudian yang seharusnya tanggal 6 kemarin ditunda karena hakimnya berhalangan secara legal, ada kepentingan dinas. Bukan berarti tidak jadi disidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Profesor Kuncoro hendak menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap berita yang beberapa kali memunculkan pernyataan saya dalam kaitannya dengan Pak Jokowi dan kasus Roy Suryo. Ada 4 tayangan, 2 ditayangkan oleh Fajar Online, dan saya tidak pernah merasa diwawancarai atau memberikan pernyataan langsung di seputar kasus-kasus tersebut. Karena itu sekali lagi saya berkeberatan atas tayangan itu, karena ke-4 tayangan itu cukup mengganggu saya. Saya menduga bahwa tayangan yang dimunculkan itu adalah potongan-potongan berita saya setelah saya membaca petisi UGM, dan setelah itu kemudian potongan-potongan itu dicampur dan kemudian dimunculkan dalam kasusnya Pak Jokowi dan Roy Suryo. Sehingga sekali lagi itu adalah 2 peristiwa yang berbeda yang kemudian dicampur-campur. Dan sekali lagi saya tidak pernah memberikan pernyataan apapun kepada mereka.
Apabila hal ini masih berlanjut, maka dengan sangat terpaksa saya akan melanjutkan kasus ini kepada yang berwajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Tanggapannya tentang sidang Dr. Tipa ini? Yang pertama Hiburan dulu, hiburan. Dayang-dayangnya Roy Curyo. sih kayaknya rekayasa ya. Gitu. Gitu, kayaknya hakimnya tuh masih belah Karena tadi bukti dakwaan belum dikasih gitu. tuh kayak gitu kan gimana gitu, dan kebetulan depan gue Menu. Jadi cuma ketawa-tawa. Oh, gitu. Kurang ajar ini gitu, makanya gue keluar. Bagaimanapun hakim ini kita harus kawal hakim dan kejaksaan ya. Dan jaksa, karena bagaimanapun masa depan negara kita ini seperti mereka. Oke, siap, mantap. Ini lagi nih, asisten Roy Tulul yang akan dinobatkan sebagai peneliti dan akademisi. Selalu hadir ya. Siapa nama emak-emak ini? Ini salah satu dayangnya Roy Curyo ya. Selain daripada menu tadi, menu. Nah, ini satu lagi ini ya kan. Aduh, lumayan untuk hiburan ya kan guys. Ini pendukung-pendukungnya Abah juga ini guys. Pasti Jokowi akan mengerahkan segalanya ya untuk menutupi kasus ijazah palsu. Saritem betina yaman ya, menggonggong lagi kok Saritem. Ini Saritem ini ya kan, kalau nggak memfitnah Pak Jokowi nggak bahagia hidupnya. Saritem, sadar diri kau kenapa? Udah menumpang di negara orang tapi membuat keributan dengan memfitnah Pak Jokowi setiap hari. Kau ini pakaian kau saja dibungkus dengan pakaian agamis, tapi mulut kau tuh najis. Kata si Saritem, dan gongnya ini yang sebenarnya yang paling utama membuat polisi jadi obrak-abrik seperti ini, selain dari Brigjen Lalu Muhammad ditangkap juga kata dia. Ini tentunya terkait dengan ijazah palsu. Tidak ada urusannya penangkapan orang lain dengan kasus ijazah palsu. Dan ijazah itu bukan palsu, ijazah itu sudah dinyatakan keasliannya Saritem. Kau saja yang berpendapat ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan-jangan ya hidup kau yang penuh kepalsuan. Terus kata dia, ini tentunya terkait dengan ijazah palsu. Kan udah dilempar ini kasus ke kejaksaan. Otomatis yang berperan sekarang kejaksaan. Ya jelas lah. Kalau kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, berarti otomatis ya itu yang berperan adalah kejaksaan. Seluruh Indonesia pun tahu, nggak usah kau ajari. Jadi tidak heran kata dia jika sekarang kejaksaan benar-benar digempur begitu ya. Kau jangan sembung golok, nggak nyambung goblok. Kau seolah-olah karena kasus ijazah ini sudah dilimpahkan kejaksaan, lantas kejaksaan digempur oleh kubu Pak Jokowi. Biadab betul bicara kau itu, memfitnah orang sesuka hati kau. Dibuka boroknya, maksudnya borok kejaksaan dibuka. Semua korupsinya dipertontonkan ke rakyat. Kalaupun terbuka kasus korupsi di kejaksaan dan dipertontonkan kepada rakyat Indonesia, itu lebih bagus lagi. Biar rakyat Indonesia tahu bahwasanya ya kejaksaan itu bobrok. Tapi ini tidak lepas kata dia, tak lain dan tak bukan merupakan tekanan atas kasus ijazah palsu ya. Kau itu, kalau kejaksaan dibuka bobroknya mengenai kasus korupsi, itu tidak ada sangkut pautnya masalah kasus ijazah. Kau jangan membolak-balikkan perkataan kau Saritem. Saritem, perempuan yang suka menggonggong, yang nggak sadar diri, ya. Kau jangan menanam kebencian, terus ya kan, memfitnah sana sini. Kenapa nggak balik aja ke Yaman? Kita tidak membutuhkan perempuan-perempuan bermulut ya iblis kayak kau gini, yang suka mengadu domba, memecah belah rakyat Indonesia. Terus kata dia karena itu tugas dari kejaksaan juga. Yang pasti Jokowi akan mengerahkan segalanya untuk menutup kasus ijazah palsu ini. Secara logika Saritem, ya hanya orang bengak kayak kau aja yang bisa membolak-balikkan perkataan. Secara logika Joko Widodo kalau memang dia berijazah palsu dan ingin menutupinya, tidak mungkin kasus ini diangkat Joko Widodo ke ranah hukum. Tak perlu
orang-orang memfitnahnya, menghinanya dan merendahkannya. Tapi kasus ini dibawa Joko Widodo ke ranah hukum. Berarti Joko Widodo ingin kasus ini diselesaikan di pengadilan. Terus kata dia kan katanya Pak Jokowi ingin menutupi kasus ijazah palsu ini, dan kalau perlu ya kata dia, kata si Saritem ini, mengkudeta Prabowo sekalian. Karena tadi itu tahun ini adalah to be or not to be, jadi atau tak jadi. Maksudnya tuh Gibran tuh jadi presiden atau tak jadi. Inilah mulut-mulut orang berhati ya iblis. Saritem, bukankah dari kubu kau yang ingin mengkudeta Prabowo Subianto? Karena kalian ya berpikir seandainya kalian tuh lengserkan atau kudeta Prabowo Subianto, maka yang naik Gibran, makanya kudeta tidak terjadi. Sekarang kau membolak-balikkan kenyataan seolah-olah Pak Jokowi yang ingin mengkudeta Prabowo Subianto. Tidak mungkin Joko Widodo ingin mengkudeta Prabowo Subianto sementara Joko Widodo yang mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Kok pakai akal kau? Jangan akal kau tuh kau taruh ya kan di pantat. Kalian dari kubu kalian sudah jelas-jelas ya kan tuh membuat narasi bahwasanya kalian ingin mengkudeta Prabowo Subianto. Sekarang mau balikkan pula kenyataan, kau tuduh Pak Jokowi ingin mengkudeta Prabowo Subianto. Kepinding kayak kau gini cocoknya dicampakkan tuh, dipulangkan ke kampung halaman kau Yaman sana, menyemak aja kau di negara Republik Indonesia ini dengan setiap hari menebar fitnah kau. Terus kata dia kan kalau telat ini sudah semakin blunder. Yang blunder itu kau. Sudah jelas seluruh rakyat Indonesia tahu siapa yang ingin mengkudeta Prabowo Subianto, yaitu dari kubu kau itu, bukan Joko Widodo. Kau yang blunder. Sehingga Jokowi akan melakukan segala cara di tahun ini, maka jangan heran jika akan banyak gonjang-ganjing. Kita ketahui modus-modus demo mahasiswa bayaran. Demo mahasiswa bayaran itu adalah dari kubu kau. Bukankah setiap kali demo mahasiswa bayaran ada mak-mak bengak yang selalu tuh sama kau itu? Bukankah kemarin itu ya sewaktu tuh mahasiswa itu ya berdemo ada Anies Baswedan di situ? Bukan dari kubu kau itu? Kerusuhan-kerusuhan itu kata dia tampaknya sudah begitu dibaca oleh masyarakat dan kurang membakar ya untuk terjadi suatu kudeta. Masyarakat Indonesia pun tahu bahwasanya kubu pembenci Joko Widodo yang ingin mengkudeta Prabowo Subianto. Karena kemarin kalian berdemo berikut mak-mak bengak kawan-kawan kau itu ya yang bersama mahasiswa kurang membakar sehingga tidak terjadi kudeta. Kau sampaikan itu sama mahasiswa yang kalian gunakan itu, terutama dari UI itu, ya termasuklah UI Watch yang guru besarnya itu. Kan itu dari kubu kalian semua yang tujuannya ingin melengsarkan Prabowo Subianto. Kalau mau menuduh itu, memfitnah itu, kau pakai otak kau itu, ya, kau pakai logika kau jangan cocok logi. Kata dia sehingga sekarang langsung saja pentolan-pentolannya yang dilakukan oleh Jokowi, ya, dan Prabowo dalam hal ini pastinya kebingungan. Prabowo Subianto tidak pernah kebingungan. Bukankah sudah dibilang Prabowo Subianto? Kalau kalian mau bilang ya Indonesia ini gelap, cabut aja kalian. Kalau mau cabut sekalian ke Yaman sana. Itu sindiran kepada kalian tuh orang-orang Yaman yang nggak tahu diuntung, menumpang di negara orang tapi membuat keributan. Terus kata ini si kepinding tadi ini, karena semuanya ini saling sandra. Yang saling sandra siapa bengak? Mulai dari raja, menteri sampai pion-pionnya ini semuanya disandra. Dikit-dikit kok sandra kau. Mereka berada di tempat itu karena ada sandra atau trupnya yang dipegang. Trup siapa yang dipegang? Saritem, kalau bicara jangan kumur-kumur. Lebih bagus kau itu, kau cuci muka kau, gosok gigi kau tuh, ya kan? Habis itu nyoba cacing kau, tidur kau langsung. Daripada kau cuap-cuap, cocok logi, tukang fitnah. Perempuan hina seperti kau gini, ya tidak pantas berada di negara Republik Indonesia ini. Jadi ini serba tarik-tarikan. Kata si, nih Saritem satu ini. Kau pikir ini mentarik tambang, tarik-tarikan? Seperti apa akhirnya?
Nah, ini yang akan kita pantau terus. Kau pantau aja lah sampai kiamat Saritem, ya. Yang pasti perang masih akan terus berlanjut hingga saat ini. Ya iyalah kalian lah, yang merasa dikit-dikit perang. Itulah Imam Koidul sekalian, perang. Kalau mau perang tuh pergi ke sana, pulang kampung kau, bukan dari tempat kau sana, ya kan? Sedang berperang. Ini perang buzzer yang luar biasa ya. Buzzernya polisi keluar semua, buzzernya kejaksaan keluar semua. Iya, buzzer kalian terutama yang paling banyak keluar. Buzzer tukang fitnah, menebar berita hoax, menebar fitnah, menebar kebencian. Kau buzzer ya, buzzer kau. Ini dapat orderan banyak ya para buzzer. Ya kan kau dapat orderan juga. Makanya cok-cok uncung gua itu. Nah, bagaimana masyarakat harus bertindak? Kita harus cerdas ini ya. Kau mengajar masyarakat cerdas. Masyarakat Indonesia ini sudah cerdas semua. Yang bengak itu kau. Dan harus bisa ambil momentum agar apa kata dia, perang antar geng, kata dia, antar mafia buaya lawan komodo. Ini sekarang perang antara rakyat Indonesia melawan ya orang-orang Yaman yang menumpang tak tahu diri di negara Republik Indonesia ini yang membuat keributan. Saritem, gak usah pakaian kau saja kau bungkus dengan pakaian agabis, hati kau iblis, mulut kau najis. Tobat kau, kalau nggak balik aja kau ke negara kau sana, di Yaman sana, tempat kau bukan di negara Republik Indonesia ini. Paham kau Saritem? Nah, video kita kali ini silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya guys. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.